Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rianaina Febriana dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam hal ini, video yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Struktur Fungsi Hewan dan Tumbuhan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang reproduksi aseksual atau vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, apa sih reproduksi aseksual pada tumbuhan itu? Jadi, reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak membutuhkan sel reproduksi. Nah, metode reproduksi aseksual pada tumbuhan ini ada dua, yaitu alami dan buatan. Oke, kita akan membahas apa itu metode reproduksi aseksual buatan. Jadi, metode reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan itu terjadi dengan bantuan manusia. Nah, metode ini contohnya yaitu stek, menyambung, cangkok, dan okulasi. Pada video kali ini saya akan menggunakan metode reproduksi aseksual buatan dengan cara stek batang. Batang yang digunakan yaitu batang jambu biji. Nah, apa sih stek batang itu? Jadi stek batang adalah metode perbanyakan tanaman dengan menanam potongan batang tanaman induk sehingga akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Alasan saya menggunakan metode stek batang ini karena individu baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama. Selain itu juga metode stek batang ini cukup mudah untuk dilakukan dan lebih hemat. Nah, jambu biji dipilih karena tanaman tersebut mudah ditemukan di sekitar rumah. Untuk melakukan metode stek batang jambu biji tentunya harus menggunakan alat dan bahan. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk stek batang ini? Jadi untuk alatnya yaitu ada skop tanah, golok, pot plastik, dan juga plastik bening. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada batang jambu biji, tanah, serbuk kayu, air, dan ZPT alami yang terbuat dari bawang merah. Alat dan bahan zat pengatur tumbuh alami. Alatnya yaitu ada blender, gelas, saringan, piring, sendok, dan botol. Nah, untuk bahannya yaitu ada bawang merah dan air. Oke, sekarang bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk metode stek batang jambu biji ini? Pertama, yang harus disiapkan yaitu zat pengatur tumbuh alami. Nah, di sini saya menggunakan bawang merah sebagai zat pengatur tumbuh alaminya. Untuk melihat cara pembuatannya, mari kita simak videonya ya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Ada bawang merah, piring, saringan, blender, ada sendok, gelas, dan juga air. Selanjutnya, masukkan bawang yang sudah dikupas dan dibersihkan ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya. Kemudian dihaluskan menggunakan blender. Setelah di blender, larutan tersebut selanjutnya disaring agar terpisah dari ampasnya. Ampas tersebut bisa digunakan untuk media tanam. Tambahkan air dan aduk hingga merata. Selanjutnya, ekstrak bawang merah dimasukkan ke dalam botol 1 liter. Selanjutnya, simpan 2x24 jam dan ZPT alami dari bawang merah siap digunakan. Selanjutnya, mari kita simak langkah kerja untuk metode stek batang jambu biji. Di sini saya melakukan penerapan metode stek batang jambu biji pada hari Sabtu 15 Mei 2021. Pertama, kita cari terlebih dahulu pohon jambu biji. Pilih batang jambu biji dan potong menggunakan golok agar lebih mudah. Kemudian potong batang jambu biji dengan ukuran 25 cm. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, siapkan media tanam yaitu tanah dan serbuk kayu.
sedikit air. Selanjutnya, potong ujung bagian bawah batang jambu biji yang akan ditancapkan. Potong hingga ujung bagian bawah batang jambu biji menjadi runcing. Nah, selanjutnya masukkan ZPT alami yang sudah dibuat ke dalam botol kaca. Masukkan batang jambu biji ke dalam ZPT alami, rendam selama 2 jam. Selanjutnya, siapkan media tanam dan batang jambu biji yang sudah direndam dengan ZPT alami. Batang jambu biji ditancapkan ke dalam media tanam. Setelah itu, siram dengan menggunakan air bersih. Secukupnya ya. Lakukan penyungkupan agar menjaga suhu tetap stabil. Terakhir, tempatkan tanaman di tempat yang teduh dan terlindung. Oke, setelah melakukan penerapan metode stek batang jambu biji, selanjutnya yaitu dilakukan pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan dimulai dari tanggal 15 Mei hingga 3 Juni 2021. Di sini terdapat tabel hasil pengamatannya ya. Berikut hasil dari stek batang jambu biji. Foto yang pertama itu pada tanggal 15 Mei 2021. Nah, foto yang kedua itu pada tanggal 22 Mei 2021. Terlihat daun mulai tumbuh. Sedangkan untuk foto yang ketiga diambil pada tanggal 29 Mei 2021. Terlihat daun sudah mulai banyak. Nah, ini adalah dokumentasi terakhir dari pengamatan stek batang jambu biji pada tanggal 3 Juni 2021. Terlihat daun lebih banyak dari sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.